Bobo Boy dikenal sebagai kartun yang penuh aksi, kekuatan elemen, petualangan luar angkasa, persahabatan dan keberanian. Namun, jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, ada satu kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. 1. Bobo Boy bukanlah pahlawan, dia rekrutan. Sejak awal cerita, Bobo Boy tidak memilih hidupnya sendiri. Kekuatan datang tanpa izin, musuh datang tanpa peringatan, tanggung jawab datang tanpa persetujuan. Menurut teori gelap ini, Bobo Boy bukan yang terpilih secara mulia. Ia adalah aset yang strategis. Kekuatan elemen yang ia miliki terlalu berbahaya untuk dibiarkan tanpa kendali. Dan itulah mengapa dia diawasi sejak kecil. 2. Ochobot adalah alat kontrol, bukan teman. Ochobot digambarkan lucu, setia, dan selalu membantu. Tapi coba perhatikan fungsinya. Ia selalu berada di dekat Bobo Boy, memantau kondisi kekuatan, memberi arahan taktis, dan menghubungkan Bobo Boy ke sistem yang lebih besar. Menurut teori ini, Ochobot adalah AI pengawas. Ia bukan hanya membantu, ia mengatur. Ochobot memastikan Bobo Boy tidak lepas kendali, tidak menolak misi, dan tidak mempertanyakan tujuan. Dengan kata lain, Bobo Boy tidak pernah benar-benar bebas. 3. Tokoh dewasa mengetahui risikonya, tetapi tetap memakai anak-anak. Tokoh dewasa di Bobo Boy seperti Papa Zola, Adudu, dan para agen galaksi, mereka semua tahu betapa berbahayanya konflik ini. Namun, siapa yang selalu dikirim ke garis depan? Ya, anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak lebih mudah diarahkan, lebih mudah percaya, belum memahami politik galaksi, dan belum paham apa itu kematian permanen. Teori ini menyebutkan anak-anak dipilih karena lebih mudah dikorbankan. 4. Pemisahan kekuatan adalah pecahan kepribadian. Bobo Boy memiliki banyak bentuk elemen, yakni petir, angin, tanah, api, air, dan variasinya. Secara visual ini keren, namun secara psikologis ini mengerikan. Setiap elemen mempresentasikan pecahan kepribadian. Ketika tekanan terlalu besar, pikiran Bobo Boy terbelah untuk bertahan, bukan karena ia kuat, tapi karena ia tidak sanggup menanggung semuanya sebagai satu diri. 5. Musuh Bobo Boy adalah korban sistem yang sama. Banyak musuh Bobo Boy bukanlah penjahat murni. Mereka adalah makhluk yang dimanfaatkan kekuatannya, individu yang dibuang setelah tidak berguna, dan korban perang galaksi yang tidak pernah mereka pilih. Dengan kata lain, Bobo Boy sering melawan masa depan dirinya sendiri. Jika suatu hari ia gagal, ia bisa menjadi musuh berikutnya. 6. Dunia Bobo Boy adalah galaksi tanpa hukum moral. Tidak ada pengadilan galaksi, perlindungan anak, dan batasan usia perang. Yang ada hanya kekuatan, siapa yang bisa bertarung, dan siapa yang masih bisa hidup. Dan Bobo Boy tumbuh di dunia ini tanpa pernah diberi pilihan lain. 7. Bobo Boy bukanlah cerita tentang kekuatan, tetapi eksploitasi. Jika dilihat sebagai fabel modern, Bobo Boy bukanlah kisah pahlawan. Ia adalah kisah tentang anak-anak yang dijadikan senjata, perang yang dibungkus petualangan, kekerasan yang disamarkan sebagai heroisme. Dan mungkin itulah pesan yang tidak pernah diucapkan secara langsung.